Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari TI 4205 dengan NIM 12011844244. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 untuk UAS Statistika Industri. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Soalnya sebagai berikut. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan sosial kelas. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan seperti berikut. Gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan sosial kelas saling berhubungan satu sama lainnya pada taraf nyata 5%. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, dimulai dari langkah pertama. Nah, untuk langkah pertama ini, kita harus menentukan H0-nya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa H0 yang didapat yaitu variabel seks dan sosial kelas tidak berhubungan satu sama lain. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu mencari H1. Nah, H1 ini bisa didapat dari bertolak belakang dengan H0. Jadi, untuk H1-nya yaitu variabel seks dan sosial kelas berhubungan satu sama lain. Kalau yang H0 tadi tidak berhubungan. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita harus menentukan statistika uji. Nah, sebelum masuk statistika uji, bisa diketahui bahwa di soal tadi, di kolomnya itu terdapat 2 baris dan 4 kolom. Nah, 2 baris itu apa aja? 2 baris itu terdiri dari seksnya, yaitu ada male dan female. Sedangkan yang kolomnya itu terdiri dari social class yang terbagi dari 4, yaitu dari kelas A sampai kelas D. Nah, lalu di sebelahnya ini ada rumus untuk mencari frekuensi yang dimana N yang di atas itu NI dan NJ, yaitu N untuk kalau NI, N untuk mencari baris dikali N untuk mencari kolom. Sedangkan N yang di bawah adalah total keseluruhan. Nah, langsung saja kita menghitung untuk tiap frekuensinya. Nah, untuk frekuensi yang pertama yaitu frekuensi pada baris 1 dan kolom 1. Nah, di sini kita langsung masukkan saja angkanya yaitu 300 dikali 65 dibagi 600. Sehingga didapat hasilnya yaitu 32,5. Begitu pula pada frekuensi pada baris 2 dan kolom 1. Karena sama, maka hasilnya pun juga sama. Lanjut ke frekuensi 1 kolom 2. Di sini kita langsung masukkan saja angkanya 300 dikali 330 dibagi 600. Sehingga didapat 165. Begitu pula pada frekuensi baris 2 dan kolom 2. Lalu lanjut ke frekuensi baris 1 kolom 3, yaitu 300 dikali 180 dibagi 600. Sehingga didapat hasilnya yaitu 90. Begitu juga dengan frekuensi pada baris 2 kolom 3. Lalu lanjut ke frekuensi baris 1 kolom 4, yaitu 300 dikali 65 dibagi 600. Sehingga didapat hasilnya yaitu 12,5. Begitu pula untuk frekuensi baris 2 kolom 4. Lalu selanjutnya di bawah sini juga saya menulis untuk nilai pada baris 1 kolom 1 dan hingga nilai pada baris 2 kolom 4. Nah, ini sebenarnya sudah ada di tabel sebelumnya, cuman di sini saya menulis lagi agar tidak lupa dan tidak harus membuka slide sebelumnya. Oke, baik, kita lanjut.
Nah, selanjutnya ini kita mencari X kuadrat. Nah, bisa dilihat rumusnya di situ. Lalu langsung kita masukkan saja. Untuk yang pertama itu O-nya itu adalah 35 karena pada nilai baris pertama dan kolom pertama dikurang dengan frekuensi pada baris pertama, kolom pertama pada slide sebelumnya dibagi 32,5. Nah, begitu seterusnya sampai akhir. Hingga pada akhirnya kita mengetahui bahwa X kuadratnya itu hasilnya 6,32. Lalu tahap selanjutnya yaitu kita mengetahui daerah kritis dan kriteria uji untuk taraf nyata alfa dan derajat bebas V. Nah, V-nya di sini memiliki rumus yang sebenarnya itu 2 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1. Nah, 2 ini itu khusus baris dan 4 itu untuk kolom. Sehingga hasil yang didapat adalah 3. Lalu diperoleh juga tabel X kuadratnya ini. Nah, tabel X kuadratnya ini dari tabel C-square. C-square untuk taraf 5% dan V-nya itu 3. Nah, didapat hasilnya 7,815. Nah, untuk kriteria ujinya, kita tolak H0 jika X kuadrat lebih besar sama dengan 7,815 dan terima H0 jika X kuadrat lebih kecil sama dengan 7,815. Lalu selanjutnya, langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah tolak H0 karena X kuadrat atau X-nya itu 6,32 lebih kecil sama dengan 7,815. Maka pada taraf nyata 5% berdasarkan data sampel yang diperoleh terbukti bahwa variabel seks dan social class tidak berhubungan satu sama lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk soal nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.